bodyguard gitu ya. Dan yang saya kaget, saya lihat di TV itu ternyata bodyguard ini mengawal satu pengacara yang kebetulan ada di depan. Siapa bang? Disebutin aja bang. Pak Anus ya. Julianus. Mengawal Pak Anus gitu loh ya, mengawal Pak Anus. Saya lihat di wawancara TV. Oh, jadi yang rame ini bodyguard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Prof, ternyata mengawal seorang pengacara yang ada di sini bersama kita gitu loh. Lalu saya pikir memang ada urgensi apa ya, kok sampai seorang pengacara datang ke pengadilan itu, di mana tempat semua orang mencari keadilan dan nyaman dan banyak polisi juga, kok di sana harus apa urgensinya dengan pengawalan yang segitu banyak. Nah, ini menjadikan tanda tanya, ada apa? Soal diksi pengawalan ini adalah asumsi bang ya, asumsi pribadi bang ya. Apakah ya, saya kan cuma apa yang saya lihat dan saya rasakan. Karena perlu diketahui, mungkin pemirsa belum ada yang tahu, kapasitas saya adalah pengacara atau kuasa hukum dan Dr. Samira atau seorang sindikat. Tolong tunjukkan di hadapan kita saat ini, di jutaan pemirsa malam ini, punya data atau bukti atau putusan hukum yang otentik seperti apa yang menyatakan bahwa klien saya Dr. Oki Pratama adalah seorang sindikat. Karena sindikat itu yang Anda selalu suarakan di hadapan media itu sangat-sangat negatif. Ya, kita ketahui, Prof, mohon izin, sindikat itu konotasinya negatif. Ada sindikat narkoba, sindikat perdagangan manusia, sindikat perdagangan senjata. Artinya kata sindikat itu sangat-sangat negatif. Tolong malam ini Anda buktikan ya, putusan hukum mana atau tersangka di mana atau terdakwa di mana klien saya menjadi seorang sindikat. Tolong Anda buktikan. Jadi perlu saya sampaikan, mohon izin para senior, bahwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di pasal 14 dan 15, saya sebagai advokat berpendapat di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Itu dulu. Yang kedua, tolong juga abang tunjukkan di mana saya pernah menyebutkan bahwa klien abang adalah sindikat. Yang saya sebutkan adalah selalu menjunjung asas presumption of innocence. Ya. Mulai proses penyelidikan dan penyidikan, saya selalu mengatakan ini siap. Ya. Kemudian soal abang yang sampaikan sindikat itu, yang memang bukan hanya secara fisik tapi secara verbal, itu adalah persekusi di lapangan. Yang kami tidak terima, bagaimana kalau kita bicara tentang marwah pengadilan, kalau orang-orang yang tidak diundang, satu gerombolan datang ke pengadilan, ya, datang ke pengadilan yang misi yang berbeda. Kami mau sampaikan bahwa ketika bicara tentang marwah pengadilan, di dalam ruangan sidang, tadi Pak Fahmi sampaikan bahwa di dalam ruangan sidang harus steril. Ternyata bukan hanya di dalam ruangan sidang, ternyata di sekitar ruangan sidang pun harus steril. Pertanyaan saya di situ ada banyak pengamanan. Kalau kemarin Dr. Oki mendapat suatu tindakan fisik, pertanyaan kami, siapa yang bertanggung jawab? Lalu orang-orang yang datang, siapa yang menghandle? Dugaan intimidasi itu tadi. Bukan intimidasi, itu persekusi. Sudah terjadi. Bahkan ada pernyataan yang sudah benar-benar menyampaikan ke media, itu sudah menghina, memberikan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Mohon maaf, kata-kata itu sangat, itu kalau menurut saya itu sudah menyangkut privasi. Poinnya kami dapat Bang Nahar, boleh kita gantian sama pihaknya Reza Gladys, boleh? Sebentar aja. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa kita sebagai advokat semua harus menghargai yang namanya marwah pengadilan. Pada saudara Julian